Perkenalkan, nama saya Anjelianti Osak, kelas A3 semester 3 dengan NIM 22142010. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah psikologi dan budaya keperawatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan konsep psikososial dalam praktek keperawatan yang mencakup stres, adaptasi, dan konsep kehilangan, kematian, dan berduka. Yang pertama, saya akan membahas psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, di mana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Definisi psikososial menurut Sham 2014 yang dikutip dari Kaufman, yaitu usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain yang kehadirannya boleh jadi dibayangkan atau disiratkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa psikososial adalah suatu kegiatan berpikir, berperasaan, dan berperilaku di mana dalam kegiatan tersebut dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kebutuhan psikososial adalah salah satunya, yaitu status emosi. Setiap individu mempunyai kebutuhan emosi dasar, termasuk kebutuhan akan cinta, kepercayaan, otonomi, harga diri, penghargaan, dan rasa aman. Bila hubungan tersebut tidak terpenuhi, akibatnya dapat berupa perasaan atau perilaku yang tidak diharapkan seperti ansietas, kemarahan, kesepian, dan rasa tidak pasti. Gangguan jiwa merupakan suatu kondisi terganggunya fungsi mental, emosi, pikiran, kemauan, perilaku, psikomotorik, dan verbal yang menjadi kelompok gejala klinis yang disertai oleh penderita dan mengakibatkan terganggunya fungsi humanistik individual. Gangguan jiwa dikarakteristikan sebagai respon maladaptif terdiri terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma setempat dan kultural sehingga mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu yang biasa disebut dengan skizofrenia. Terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa seperti ketegangan yang merupakan murung atau rasa putus asa, cemas, gelisah, rasa lemah, histeris, perbuatan yang terpaksa, takut, dan tidak mampu mencapai tujuan, pikiran buruk. Isolasi sosial merupakan salah satu masalah keperawatan yang banyak dialami oleh pasien gangguan jiwa. Isolasi sosial sebagai suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang negatif atau keadaan yang mengancam. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang melibatkan aspek baik psikologis dan sosial yang menggabungkan layanan psikologis dan sosial klinis dan berkaitan dengan kondisi mental. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebutuhan psikososial. Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan kebutuhan psikologis antara lain: 1. Menyadari bahwa pasien mempunyai rasa suka dan tidak suka yang bersifat individual. Yang kedua, membantu pasien untuk mengisi waktu luang selama berada di rumah sakit. Yang ketiga, menghormati privasi pasien. Dan yang keempat, menghakimi perilaku dan pilihan pasien yang berbeda dengan Anda. Yang terakhir, menghargai perasaan dan kemauan secara psikologis. Stres merupakan respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap sebuah ketentuan atau beban atasnya. Jadi seseorang dikatakan stres apabila ia tidak dapat mengatasi beban dan masalah yang dibebankannya kepadanya sehingga tubuhnya akan merespon ketidakmampuan itu yang berakibatkan pada sikap orang tersebut. Respon atau tindakan ini termasuk responis fisiologis dan psikologis. Stres dapat menyebabkan perasaan negatif atau yang berlawanan dengan apa yang diinginkan atau mengancam kesejahteraan emosional. Stres dapat mengganggu cara seseorang dalam menyerap realitas, menyelesaikan masalah, berpikir secara umum, dan berhubungan
dengan seseorang dan rasa memiliki. Stres dalam KBBI diartikan sebagai gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar yang menyebabkan ketegangan. Dengan demikian, stres merupakan suatu respon tubuh dan psikis yang terjadi karena adanya tekanan yang menyebabkan ketegangan dalam diri individu. Gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut. Yang pertama, fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokan, kering, tangan lembab, merasa panas, otot tegang, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah. Yang kedua, perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah konsentrasi dan sebagainya. Ketiga, watak dan kepribadian, yaitu sikap hati dan yang berlebihan menjadi lekas panik, kurang percaya diri, penjengkel. Adaptasi adalah suatu cara untuk mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar untuk tetap menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga terjadi perubahan anatomi, fisiologis, dan psikologis di dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap stres. Adaptasi pada stres dapat meliputi yang pertama, secara frontal. Cara menyesuaikan diri terhadap stres dengan menghadapi rintangan secara sadar atau realistik, objektif, dan rasional. Kedua, menggunakan mekanisme definisif, yaitu yang pertama, proyeksi menyalahkan orang lain. Kedua, introspeksi menarik diri. Dan yang adaptasi fisiologis, indikator fisiologis dari stres adalah objektif, lebih mudah didefinisikan dan secara umum dapat diamati atau diatur dan diukur sepanjang waktu pada semua klien yang mengalami stres, dan indikator tersebut bervariasi menurut individunya. Adaptasi psikologis emosi kadang dikaji secara langsung atau tidak langsung dengan mengamati perilaku klien. Stres memengaruhi kesejahteraan emosional dalam berbagai cara. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu dalam rentang kehidupannya. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalami kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Yang terakhir, berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, yang di mana adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Nada merumuskan ada dua tipe, yaitu berduka diantisipasi dan berduka disfisiona. Berduka antisipasi adalah status pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual atau yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Tipe ini masih dalam batas normal. Baik, demikian presentasi video dari saya. Disampaikan, terima kasih.